Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang telah kami siapkan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan PT Bank Raya Indonesia Tbk pada periode 2024-2026. Sebagai tugas UAS semester genap tahun 2025-2026, mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi tersebut. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri, Salsa Nabila, kemudian ada Elsa Ria Tiara, Resti Alfiani, Maharani Oktaviani, dan Tati Hartati. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada soal pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Maharani Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai profil perusahaan. PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Agro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan ini merupakan bank, terdapat perbedaan dalam penyajian laporan posisi keuangannya dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan. Laporan keuangan bank disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sehingga pos-pos aset dan likuiditas ditampilkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Dalam analisis ini, kami menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2025 dengan tahun 2024 sebagai tahun perbanding. Next. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasikan seluruh pos kewajiban jangka pendek yang disajikan perusahaan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Next. Pada slide ini dapat melihat berbagai kewajiban yang dimiliki PT Bank Raya Indonesia Tbk pada tahun 2025. Beberapa kewajiban utama perusahaan antara lain likuiditas segera, giro, tabungan, deposito berjangka, simpanan dari bank lain, liabilitas ekspektasi, pinjaman yang diterima, utang pajak, dan liabilitas lainnya. Jika kita lihat dari tabel, kewajiban dengan nilai terbesar adalah deposito pihak ketiga yaitu sekitar 5,49 triliun. Kemudian terdapat tabungan pihak ketiga sebesar 1,50 triliun serta giro pihak ketiga sekitar 538,46 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban bank berasal dari dana simpanan nasabah. Karena Agro merupakan bank, klarifikasi kewajibannya tidak dapat disamarkan secara langsung dengan perusahaan non-bank. Penyajiannya lebih menekankan kepada sifat dan urutan likuiditas masing-masing pos. Next. Masuk ke soal kedua, yaitu mengidentifikasi apakah perusahaan mengungkapkan provisi dan atau liabilitas kontingensi di catatan laporan keuangan. Jika ada, jelaskan dasar pengakuannya. Pada tahun 2025, PT Bank Raya Indonesia Tbk tidak memiliki saldo pada pos yang secara khusus disebut provisi. Namun, perusahaan mencatat estimasi kerugian kontingensi maaf, komitmen dan kontingensi sebesar sekitar 1,65 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp 1,4 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan. Secara konsep, provisi dapat diakui apabila terdapat kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu. Terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya dan jumlah kewajibannya dapat diestimasi secara andal. Sedangkan untuk kewajiban kontingensi, pengakuannya bergantung pada tingkat kepastian terjadinya kewajiban tersebut. Jadi, kita perlu diperhatikan adalah bahwa estimasi kerugian komitmen dan kontingensi ini bukan berarti perusahaan memiliki saldo provisi tersendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk soal ketiga, menganalisis struktur kewajiban jangka panjang.
obligasi atau utang bank jangka panjang, termasuk ada atau tidaknya diskonto atau premium dan metode amortisasinya. Baik, berdasarkan laporan keuangan, PT Bank Raya Indonesia ini tidak memiliki utang obligasi suku, obligasi subordinasi, maupun MTN. Nah, seluruh pos tersebut tercatat nihil baik pada 31 Maret 2026 maupun 31 Desember 2025. Namun, perusahaan memiliki pinjaman yang diterima atau borrowing sebesar 12,28 miliar per 31 Maret 2026. Nah, jadi dapat dilihat bahwa PT Bank Raya Indonesia ini lebih menggunakan pinjaman sebagai sumber pendanaan dibandingkan penerbitan surat utang. Nah, karena perusahaan tidak memiliki obligasi yang beredar, maka tidak terdapat diskonto, premium, maupun biaya emisi obligasi yang harus diamortisasi. Nah, jadi kesimpulannya pada periode ini PT Bank Raya Indonesia tidak menggunakan obligasi sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Next. Untuk soal keempatnya, mengidentifikasi komponen ekuitas, saham biasa, saham preferen, saham treasury, saldo laba, dan juga kebijakan dividen perusahaan tersebut. Next. Nah, dari sisi komponen ekuitas, saham biasa Agro ini tercatat sebesar 2,47 triliun dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga tidak memiliki saham preferen. Nah, kemudian tambahan modal di sektor tercatat sebesar 3,74 triliun, sementara saham treasury meningkat menjadi sekitar 16,66 miliar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunanya, masih mengalami defisit sebesar 3,25 triliun. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap total ekuitas perusahaan. Pada 31 Maret 2006, total ekuitas tercatat sebesar 2,95 triliun, turun sekitar 3,01 triliun pada akhir tahun 2025. Nah, selanjutnya untuk kebijakan dividen, karena PT Bank Raya Indonesia ini tidak membagikan dividen pada periode yang dianalisis, dividen kas pun dividen kas maupun dividen saham sama-sama tercatat nihil, begitu juga dengan utang dividen dan pembayaran dividen. Jadi secara keseluruhan kondisi ekuitas PT Bank Raya Indonesia atau Agro ini masih dipengaruhi oleh saldo laba yang defisit dan pada periode ini perusahaan tidak melakukan pembagian dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke soal kelima, menghitung rasio likuiditas, current rasio, quick rasio, dan rasio swappabilitas perusahaan tersebut untuk 2 tahun terakhir. Selanjutnya, saya akan membahas analisis rasio keuangan PT Bank Raya Indonesia atau Agro untuk tahun 2024 sampai 2025. Karena Agro merupakan perusahaan perbankan, laporan posisi keuangannya disusun berdasarkan urutan likuiditas. Oleh karena itu, current rasio dan quick rasio bukan merupakan indikator utama untuk mengukur likuiditas bank. Dalam analisis ini, kedua rasio tersebut hanya digunakan sebagai pendekatan atau proksi. Untuk current rasio pada tahun 2024 diperoleh sebesar 1,30 kali, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi 1,29 kali. Jadi terjadi penurunan sekitar 0,01 kali. Sementara itu, quick ratio juga menunjukkan hasil yang hampir sama, yaitu 1,30 kali pada tahun 2024 dan 1,29 kali pada tahun 2025. Penurunan yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa secara pendekatan, kemampuan aset yang relatif likuid dalam menutup kewajiban yang relatif jangka pendek mengalami sedikit pelemahan. Namun, hasil ini tidak dapat dijadikan sebagai ukuran utama kesehatan likuiditas agro karena karakteristik bank tersebut berbeda dengan perusahaan non-bank. Selanjutnya adalah analisis rasio swappabilitas atau DER. DER digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan menggunakan liabilitas
dibandingkan dengan modal atau ekuitas yang dimiliki. Rumus yang digunakan adalah total liabilitas dibagi total ekuitas, kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2024, total liabilitas Agro sebesar sekitar 9,68 triliun dengan total ekuitas sekitar 3,45 triliun. Dari perhitungan tersebut, diperoleh DER sebesar 280,18%. Sedangkan pada tahun 2025, total liabilitas meningkat menjadi sekitar 9,88 triliun, sementara total ekuitas menjadi sekitar 3,47 triliun. DER kemungkinan meningkat menjadi 284,75%. Dengan demikian, DER mengalami kenaikan sekitar 4,57 poin persentasenya. Artinya, penggunaan liabilitas dalam struktur pendanaan agro sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, setiap satu rupiah ekuitas menopang sekitar 2,85 rupiah liabilitas. Namun, perusahaan perbankan tingginya DER perlu dilihat bersama karakteristik dana pihak ketiga dan regulasi perbankannya, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan DER perusahaan manufaktur atau perusahaan non-bank. Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa kondisi rasio keuangan agro mengalami sedikit perubahan. Dari sisi likuiditas, current ratio turun dari 1,30 kali menjadi 1,29 kali. Ini menunjukkan sedikit pelemahan secara pendekatan. Nah, dari sisi solvabilitas, DER meningkat dari 280,18% menjadi 284,75%. Hal ini menunjukkan bahwa leverage perusahaan mengalami sedikit peningkatan karena liabilitas tumbuh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekuitasnya. Meskipun demikian, karena Agro merupakan perusahaan perbankan, karena rasio dan quick ratio bukan merupakan indikator utama kesehatan likuiditasnya. Untuk analisis yang lebih tepat, indikator seperti LCR dan NSPR lebih relevan digunakan. Nah, jadi secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas secara proksi sedikit melemah dan leverage sedikit meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Demikian analisis rasio keuangan dari saya. Selanjutnya akan dikeluarkan saya. Baik, selanjutnya membandingkan hasil rasio tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, interpretasikan apakah kondisi kewajiban dan struktur modal perusahaan membaik atau memburuk, dan kaitkan dengan pos-pos yang telah diidentifikasi sebelumnya. Next. Berdasarkan hasil perhitungan, current ratio proxy menurun dari 1,30 kali pada 2024 menjadi 1,29 kali pada 2025. Sedangkan quick ratio proxy juga menurun dari sekitar 1,30 kali menjadi 1,29 kali. Penurunan tersebut relatif kecil, tetapi menunjukkan bahwa kemampuan aset yang relatif liquid dalam menutup kewajiban jangka pendek sedikit melemah. Dari sisi kewajiban, total liabilitas meningkat dari 9,676 triliun pada 2024 menjadi Rp 9.878 triliun pada 2025. Kewajiban utama tetap berasal dari simpanan nasabah, yaitu deposito, tabungan, dan giro yang seluruhnya mengalami peningkatan. Sebaliknya, simpanan dari bank lain menurun dari 867 miliar menjadi 454 miliar. Next. Dari sisi kinerja, Agro mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp 16.923 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan Rp 9.162 miliar pada 2024. Total ekuitas juga meningkat dari 3.453 triliun menjadi 3.469 triliun. Meskipun demikian, DER meningkat karena kenaikan liabilitas lebih besar secara proporsional dibandingkan kenaikan ekuitas.
Kenaikan deposito dan simpanan nasabah menjadi faktor utama peningkatan liabilitas, sedangkan pinjaman yang diterima mengalami sedikit penurunan. Tidak adanya obligasi menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan tidak bergantung pada penerbitan obligasi. Selain itu, kenaikan saham treasury sebagai pengurang ekuitas menahan pertumbuhan ekuitas. Dengan demikian, kondisi kewajiban dan leverage sedikit memburuk, tetapi struktur modal dari sisi ekuitas secara nominal tetap membaik karena ekuitas dan laba tahun berjalan meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal terakhir yaitu evaluasi. Apakah penyajian dan pengungkapan pos-pos tersebut sudah sesuai dengan prinsip pengakuan-pengakuan akuntansi, penyajian dan pengungkapan? Selanjutnya, nah, secara umum, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan PT Bank Raya Indonesia Tbk telah sesuai dengan karakteristik industri perbankan. Laporan keuangan menggunakan urutan likuiditas dan dalam penyajian aset dan liabilitas. Pada aset keuangan, perusahaan juga menyajikan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, yang menunjukkan bahwa risiko penurunan nilai telah diperhitungkan dalam pengukuran aset keuangan. Sementara itu, liabilitas disajikan secara rinci, seperti simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, utang pajak, dan liabilitas lainnya. Ekuitas juga telah disajikan berdasarkan komponen yang relevan, termasuk saham treasury sebagai pengurang ekuitas. Next. Meskipun secara umum sudah sesuai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Karena Agro merupakan perusahaan perbankan, penggunaan istilah aset lancar dan liabilitas lancar perlu dilakukan secara hati-hati, karena penyajiannya lebih menekankan urutan likuiditas. Selain itu, pos provisi tidak memiliki saldo sehingga tidak tepat menyatakan bahwa perusahaan memiliki provisi tersendiri. Sedangkan yang memiliki saldo adalah estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Pos pinjaman yang diterima juga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai utang jangka panjang tanpa melihat rincian jauh temponya dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Agro secara umum telah memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik akuntansi perbankan dengan tetap memperhatikan informasi dalam CALK. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis laporan keuangan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.